what are you doing? Rumah saya nyala sendiri bang. Wah, Ya, ada genset? enggak. Tapi bukan rumah saya sangat panik ya. Perumahan seluruh perumahan Mati. Aduh, beda jauh tuh. Iya. Iya. Jadi kami dari atas itu belum rumah. Ya ampun, mana pada yang nanya kan ya? Jadi nggak terhambat lah ya. Pantesan fun yang lainnya pada cari diri semua. Everybody sick, living candle. Luar biasa sih. Coba yuk kita semua. Kemarin di sini di depan kali ya. Apa baterai dicopot? Oh ini muter. Berasa soalnya kita 23. Oke. Kalian ada yang pernah dengar mind map? Pernah dengar? Kira-kira apa itu? Makanan apa itu? Yang itu kayak yang ini yang jadi misalnya gagasan utama, Yes. gagasan pikiran. Yes. Benar penjelasan. Apa? Sama seperti itu. Juga ada yang tahu ini kira-kira dia bentuk makanan seperti apa, rasanya juga nggak tahu ya. Kita cari tahu sedikit ya, ini agak panjang. Kita sama-sama ngerti mana itu apa sih dan rasanya seperti apa kok dia sampai bisa jadi dan bacaannya. Main max. Main artinya apa main? Pikiran, otak, betul. Map. Peta. Jadi peta pikiran. Pikirannya rumit soalnya apalagi pikiran wanita. Jadi salah satu cara untuk bisa memahaminya itu dengan mind map. Jadi peta pikiran. Jadi ada peta, ini ada pikiran. Jadi kan kalau bisa kita nggak tahu nih, gimana sih jalannya ada yang tahu kantor, ada yang tahu puskesmas? Puskesmas tahu? Puskesmas tahu di mana puskesmas? Kalau di mananya kurang tahu. Di Wonogiri tahu? Nah, nggak tahu kan? Dari Mas tahu. Di Wonogiri tahu nggak? Tahu puskesmas nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Puskesmas itu makanan jenis apa? Puskesmas tahu? Tahu kan? Yang di Wonogiri tahu nggak? Nggak tahu. Nah ini kita butuh peta nih. Kalau ada peta kan jadi jelas nih. Tahu nih puskesmas tempat berobat, tapi Wonogiri itu nggak tahu di mana. Nah itu gunanya peta. Jadi sini kita dari gereja, terus kita ke Arko. Ada pertigaan kan, ada perempatan tuh kan? Arah ke rel kereta api tuh. Tahu arah kereta api lurus tempat yang Sinaga itu, Kampung Sinaga, terus diikutin jalan sekitar 500 meter, dia ada sebelah situ puskesmas. Jadi udah agak jelas ya. Nah itu gunanya memang itu juga peta pikiran tuh. Ini secara umum ya. Jadi kalau misalnya kita kira-kira harus ini kok males bener ya misalnya belajar. Kenapa sih? Nanya gitu. Kenapa ya? Cuma nanya doang tapi sama handphone. Coba ditelusurin, malah saya belajar kenapa? Oh ya ternyata. Kapan sih kalian kalau di sini belajar? Jam berapa biasanya? Jam berapa? Kalau harus subuh sih. Kalau malam jam berapa? 12. Ih, apa belajar jam 12? Malam-malam sampai jam berapa? Biasanya dari jam 9 sampai jam 12. Oh, sampai jam 12 malam sekali ya. Kalau terus Dari jam 8 sampai selesai ya. Jadi kalau misalnya banyak ya sampai jam 12 bisa, lama lebih. Kalau misalnya dikit ya
Berarti cuma kayak 9. 9, kadang 2 jam, kali 3 jam. Kalau tidak pagi kayaknya ya, malam nggak bisa ya. Malam. Malam juga jam berapa? Jam 9. Oh, sampai selesai juga. Nah, kalau misalnya, kenapa sih saya malas ternyata saya sedikit sama ini jam 9. Jam 9 itu ternyata ada streaming bagus loh di YouTube, kalau nggak di Netflix, kalau nggak di apa konten kreator bisa sedang live, kalau nggak lagi diskon. Jadi situ nggak bisa gitu loh, kalau nggak ngeliatin handphone susah. Kalau nggak ngerti itu di handphone bohongan, padahal bisa di buku kan. Jadi oh iya ternyata yang bikin saya malas belajar handphone pertama. Mungkin yang kedua jam 9 jam 8 tuh bisa tuh suatu lebih ngantuk. Gimana ya solusi biar nggak ngantuk gitu? Biasanya minum kopi atau kita telusurin kenapa sih saya bisa ngantuk? Oh terus saya banyak kerjaan. Oh enggak, oh bisa ternyata tadi itu banyak followers bisa main basket tuh jadi capek malamnya. Kalau enggak kalau apa biasanya saya habis pulang les tuh capek suruh belajar lagi tuh. Jadi masing-masing orang itu petanya beda-beda. Kalau itu misalnya saya bisa jadi tuh posisinya tuh lagi drakor bagus, episode bagus nih biasanya ketemu nih, lagi bagus ketemu problem nih harus nonton. Jadi permasalahannya beda-beda. Jadi mungkin kalau apa udah biasa habis kelas istirahat dulu aja, belajar cuma dikit-dikit, bisa dari 3 jam mungkin jadi 2 jam aja, yang penting masuk. Mungkin kalau boros juga pulang basket mungkin tidur dulu aja sebentar, bikin alarm misalnya 2 jam, jam 10 mulai belajar lagi. Ibel juga bisa ya udah nonton lah, boleh lah sejam selesai begitu. Belajar juga kalau nggak lanjutin subuh kalau harus biasanya. Jadi orang-orang tuh mapnya beda-beda gitu loh teman-teman. Kayak kita ke gereja biasanya juga lewat depan sini. Tapi ada yang bisa lewat Candi Mas juga, ada yang bisa lewat Kelapa 7 juga lewat ke sana. Jadi tetap tujuannya tapi sama gitu loh, belajar. Nah kita juga mau belajar itu di mana map tuh. Gimana sih cara kita mertain pikiran? Nggak cuma belajar aja ya, bisa juga kalau apa lagi bingung ini kenapa sih saya ini kok ini ya apa? Kalau lagi main game kok kalah terus ya, untuk kalau bukan terus bisa pemain basket biasa senang kok saya sekarang jadi nggak seneng lagi ya, kenapa ya gitu. Mungkin juga Ibel biasanya saya juga lagi happy kok saya galau. Jadi segala-sesuatu bisa kita petain lagi, jadi kita nggak kebawa mood gitu istilahnya. Jadi kita bisa logis gitu mikirnya, cuma kebawa perasaan iya mungkin lagi gak enaknya habis dimarahin. Enaknya emang gara-gara mungkin uang lagi habis. Emang gak enak nih gara-gara gue habis kalah mulu main game gitu. Kayak gitu kan terlalu kebawa perasaan. Jadi kita mau belajar pakai main back ya. Begitu ya. Kita dengar ya. Mind maps. A mind map is a diagram used to represent words, ideas, tasks, or other items linked to and arranged radially around a central keyword or idea. A mind map is a diagram. Diagram. Apa? Dia itu nanti balik presentasi. Yes, grafik ya, grafik betul. Used to represent, digunakan untuk merepresentasikan, mewakilkan ya, represent words, kata-kata, idea, ide, task, tugas, TSK ya, or other items link to, yang saling ya tadi kita coba kaitan, ditanyakan masalahnya apa sih ini, kenapa sih gitu. Misal tadi kita belajar kenapa males, ada tontonan, ada lagi ngantuk, ada lagi enggak, mungkin kan saling berkaitan nih ide-idenya nih atau gagasan-gagasannya seperti itu ya. Jadi biasanya radially around yang berkaitan satu sama lain dalam a central keyword. Central, tengah, keyword apa? Kunci kata, berarti kata kunci kayak tadi apa bilang ide. Jadi kayak tadi kan, jadi ide-ide tentang kenapa malas belajar, kenapa susah belajar, kenapa nggak mau belajar, itu idenya. Baru yang tadi kita bilang lagi nggak mau, lagi capek, lagi bosan, itu semua ide-ide. Jadi dia kayak gitu seperti itu. Ya, teman-teman boleh coba tulis di bukunya coba. Jadi mind map, terus yang
dilingkarin, terus di lingkaran itu ada tulisan kayak gagasan tugas ide gitu. Dan ini, coba. Halo, kok saya dengar kamu? Assalamualaikum. Salam. Oh. Kita baru mulai juga kok. Nah, jadi kita bahas tentang mind map ya, di peta pikiran. Mind map itu tadi di tengah tulisannya, baru dilingkarin aja. Nah, nggak apa-apa dilingkarin aja langsung. Nah, di lingkaran-lingkarannya itu kita kasih bulatan-bulatan gitu. Ini kan, coba gambar 5 bulatan kecil yang mengelilingi. Nah, itu ditulisin ide tanda panah aja. Tulisannya di luar, tulisannya di luar. Nah, ide satunya lagi tugas, kata-kata, gagasan, gagasan sama udah ya, udah 5, 4 sama hal-hal yang berkaitan. Ya benar gitu. Itu gagasan, tugas, hal-hal yang berkaitan. Itu tugas, gagasan, apa itu? Kata-kata belum dari kata-kata udah, gagasan, ide, tugas. Tugas jadi 5 sama hal-hal lain yang berkaitan. Nah, ya. Udah, Dina? Ya. Oke, belum ya. Udah, yuk kita lanjutin ya. Udah, kita pakai dulu. Lanjut ya, teman-teman. Is used to generate, visualize, structure, and or idea. It is used to generate, visualize, structure, and classify ideas. And as an aid in study, organization, problem solving, and decision making. Ya, it is used, itu digunakan to generate. Apa generate? Generate. Tahu generate? Yes, di sinonim ya, boleh tulis tuh generate. Tulisannya generate sama dengan make, atau create. Create ya, sama dengan membuat. Generate sama dengan make, create, create sama dengan membuat ya, benar apa generate. Generate, visualize. Ya, visualize memvisualisasikan. Struktur ya. Classify, benar, menilai atau mengkategori ya, classify. Idea, ada yang tahu itu first aid box ya. Bisa, tapi ini dia lebih umum ya. Ide itu bisa jadi
objek bisa dia sinonimnya. Jadi first aid box itu sebenarnya pertolongan pertama itu ID, tapi di sini lebih ke objek ya, ID. Aid in study, pembelajaran, organisasi, problem solving. Ada yang tahu problem solving? Salah. Benar, menyelesaikan masalah, solving menyelesaikannya. And decision making. Decision itu keputusan, boleh ditulis. Decision. Artinya tujuan. Jadi decision making itu adalah membuat tujuan. Jadi dalam MMP itu bisa tuh di situ ya. Kita coba belajar ya, ini belajar soal bermanfaat banget. Decision apa? It is an image-centered diagram that represents semantic or other connections between portions of information. It is image center. Kata di tengah abang bilang ya. It is image center. Idenya ada di tengah. Ya. Dan represent yang mau represent itu mewakilkan ya. Represent semantik. Semantik itu adalah yang berarti ya. Merasakan sesuatu yang berarti atau hubungan connection ya, hubungan yang radial itu tadi siklus radial. Non linear berarti dia enggak yang bisa aja yang begini kayak detak jantung ya. Kalau sirkular itu kayak gini, kayak siklus tuh, kayak kepompong telur kepompong ulat jadi kupu-kupu, terus dia mati jadi kepompong. Itu kan suatu perputaran tuh. Tapi kalau dia itu namanya radial ya, sirkular, siklus. Nah kalau yang non linear itu kayak detak jantung, dia mau naik dia turun, dia naik dia turun, nggak bisa balik lagi, dia nggak bisa naik terus. Oh gini kalau kita kan ada turun gitu kan, kita gitu. Harus naik turun terus itu namanya non linear berarti dia naik turun gitu ya. Yang encourage, yang apa encourage? Courage itu apa courage? Ini. Courage itu apa? Keberanian ya, brave. Coba tetap nih. Courage, C-O-U-R-A-G. Courage sama dengan brave, sama dengan berani, benar. Tapi kalau tambahin depannya N, bukan jadi berani lagi. Encourage apa encourage? Memberanikan, encourage, memberanikan, tapi kita ini ya, kepada orang, memberanikan orang lain. Itu apa tuh bahasa bakunya tuh, memberanikan orang lain itu? Yes, mengajak, encourage. Lebih dia, ayo dong, persuasif, apa ya namanya? Bukan dia bukan mengajak apa, tapi tak abang-abang maknanya. Jadi kayak apa ya? Encourage. Encourage itu bahasa Indonesianya itu benar mengajak, tapi dia lebih tepatnya itu ya, mendorong, menganjurkan, memberanikan orang itu, menganjurkan dia tuh harusnya kamu ikut nih, kamu tahu bahasanya daripada kamu di rumah main game doang, ngantuk, capek, dengan sini ketemu orang, ilmu nambah. Itu yang mendorong ya, artinya ya, encourage itu mendorong atau menganjurkan. Depannya tambahin EM, encourage. Kan? Orang G. Artinya menganjurkan. By presenting these connections in a radial, non-linear, graphical manner, it encourages a brainstorming approach to any given organizational task. Yes. The elements are arranged intuitively according to the importance of the concepts, and they are organized into groupings, branches, or areas. Hai. Good afternoon. Kamu nggak les lagi tadi kan sorenya? Kenapa hidungnya? Biasa datang Gunung Berapi. Aduh.
kena apa? Kena jatuh. Bisul udah. Oh bisul. Kamu pecahin? Iya. Alah, ya nggak apa-apa lah. Bilang aja habis berantem gitu, biar keren. Bro. Biar keren gitu. Enggak lah. Nggak apa-apa ya. Kita belajar tentang mind map ini, ya. Artinya peta pikiran. Udah mau habis sih ini listeningnya, nanti kita ikut tugas aja ya. The graphic formulation of information may aid recall of existing memories. Mind maps have many applications in personal, family, educational, and business situations, including note-taking, brainstorming, summarizing, revising, and general clarifying of thoughts. Ya, mind map itu, mind map have many application artinya. Mind map have many application. Mind map punya banyak, ya, kegunaan. Application itu juga bisa artinya kegunaannya, banyak kegunaannya. Seperti tadi kita caranya tadi gimana kita mau cari tahu alasannya kenapa kita jadi malas belajar, seperti itu ya. Kemudian tadi untuk bisa menulis juga, menulis catatan bisa nih kalau kalian lagi dengar penjelasan guru bikin mind map bisa tuh. Misalnya guru bahas tentang cara-cara bikin kue bolu tuh. Oh iya, daripada nyatet semua, mendingan catat ada 3 tahapan proses bikin kue itu. Pertama adalah bahan bakunya harus pas, kemudian prosesnya, baru proses pemasakan. Jadi ada 3 tahapannya: pengelompokan bahan, peracikan, baru pemasakan kue. Jadi lebih terkelompok. Oke, sampai situ bagian mind map. Oh, sudah. Kita tadi belajar tentang ini. Nah, kita sekarang mau aplikasikan mind map. Kira-kira kalian mau pilih topik apa nih yang mau di mind map nih? Kira-kira nih hal-hal yang bikin kalian ini biasanya hal-hal bikin ini ya. Yang bikin yang kalian tuh kadang suka nggak tahu kenapa ya gitu. Kok bisa ya gitu. Kira? Kenapa malas? Iya. Nah, apa nih sasaran? Kok bisa kok saya? Apa nih kira-kira bikin kalian bisa kok bisa sih? Jadi kita mau cari tahu nih. Kok bisa nggak pede di depan banyak orang? Oh gitu. Bisa kita ya mau kita samain apa beda-beda nih mind map-nya. Kalau kita belajar satu ya, PR besok mungkin bikin mind map buat masing-masing. Jadi aku tahu ya kalian bisa paham atau nggak konsepnya ya. Boleh kita coba. Ya. Jadi ide besarnya itu adalah kenapa tidak apa tadi? Tidak pede di depan banyak orang. Boleh terus kita bantu idenya. Kenapa tidak pede di depan banyak orang di lingkarin? Nah, lingkaran ini kita mau coba cari ya. Sudah. Belum kayak pakai deh. Bisa nggak tahu dulu. Tulisan tadi. Sudah. Ini. Tulisan tadi. Udah. Nah, baru dibikin sekarang tadi kan dilingkarin ya. Sekarang dibikin ada Terus Enggak. ada tanda-tanda. kita bikin 5 cabang aja. 1, 2, 3, 4, 5 di bawah gitu kayak kakaran. Biar bisa ke bawah ya. Ada 5. Ada 5 tanda panah di bawah coba ya. Coba kira-kira karena ada 5 kalian dulu. Ya ada 5 nih harusnya yang berbeda. Dari Fiona nih, kenapa sih Fiona? Kira-kira kalau kamu kurang percaya di depan banyak orang nih, kamu selalu mengungkapkan ide sudah jelas nih misalnya dipikir masuk ke depan komplain terus grogi ya.
grogi itu kenapa kira-kira? Kenapa groginya? Karena kalau kita yang pertama dilihatin banyak orang, terus juga kita harus mengutarakan diri kita dengan jelas. Dan kalau kita nggak jelas dan jelas, pasti orang selalu bertanya, ini apa? Penjelasan ini apa? Jadi kita makin ngeblank lagi, makin susah lagi kan? Jadi lebih ke malu banyak orangnya atau malu tidak bisa menjawab? Kira-kira yang lebih banyak ya? Yang kalau menurut saya, kalau menurut saya malu karena banyak orangnya. Banyak orangnya. Soalnya kalau kita sudah belajar mengerti, kalau nggak ada orangnya enak menjelaskan. Berarti kalau banyak orang mungkin waktu kita dinilai jelek mungkin ya nggak sih? Atau bilang ini khawatir dapat orang mungkin ya nggak sih? Kayak sahabat di depan kan, kemudian saya ngomong mereka kenal, kan kayak orang kan mikir seperti itu kan, tapi pikir anak, mungkin anak-anak ini paham nggak ya kalau saya ngomong terlalu ketinggian ya, kenapa sih mereka jadi telat gitu? Jadi kayak gitu kan pikiran saya tuh sebenarnya kayak kan, nggak ngomong karena telat karena banyak kegiatan orang lain, jadi kan apa yang di pikiran itu berarti ya kan, berarti itu bisa mungkin yang poin pertamanya ya lebih takut diyakini nggak sih waktu itu ya lebih ya, bukan karena banyak orang mungkin ya nggak sih, takut itu bisa kita bilang diyakini lah, berarti itu bisa tuh poin satu tuh di ujung tuh ya, takut dihakimi. Ayo ikutin ini aja, ikutin lagi barengan ini aja. Udah, ikutin barengan aja dulu. Kamu nggak pakai Hilang. ini loh, bilang kan. Bisa nggak? Coba dulu. Ya, tadi kita mau apa tidak percaya di depan banyak orang, yang pertama takut dihakimi ya. Nah kalau itu kira-kira apa Bel? Kalau di Bel, kenapa tadinya tuh pede tuh kita kok jadi takut? Kira-kira selain takut dihakimi. Kira-kira apa? Kalau di Bel, bukan kita percaya diri apa yang enggak? Tergantung. Nah kalau misalnya nggak percaya diri biasanya karena apa? Grogi, deg-degan. Itu tadi takut dihakimi juga. Nah itu pas belum maju. Udah maju Sebelum pas sudah tampil, biasa. biasa aja gitu. Tapi karena awal aja ya, lebih ke ini nggak sih itu latihannya kurang mungkin nggak? Latihannya udah pas menurut kamu? Enggak, awal itu langsung kayak mikir takut salah gitu. Tapi pas sudah tampil dan tampilnya tuh ya bagus kan. Kita emang pernah merasa takut dihakimi tadi mesti itu ya. Takut gak komen negatif. Ya dihakimi kan, judging kan, berarti masih sama. Kalau terus kira-kira apa? Karena pikiran sih. Udah salah nih. Kita kan mau di depan orang banyak kan tuh. Kalau pikiran kita udah ini kita bakal beli kita bakal nanti jantung kita bakalan bergerak terus makin kencang, kita bakalan gemeteran kan, jadi apa itu kan bakalan rugi tuh ngangguk. Terus kalau misalnya pikiran kita long biasa aja dan ngangguk itu kayak biasa, pasti kalau misalnya kita di depan bakalan lebih apa namanya lebih terbuka gitu. Ya setuju. Berarti lebih ke pertinggi lah ya. Ya bisa lah itu yang kedua kita tulis ya. Yang tadi karena dihakimi, karena pemikiran orang lain, tapi ini lebih ke sekarang pemikiran kita sendiri ya, overthinking boleh ditulis ya. Atau cemas. Loh, kamu kan udah mainnya. Itu kan saya. Kenapa satu lagi gitu? Iya dong. Overthinking atau cemas ya. Nah, kalau Rafael kenapa Rafael? Kalau tiba-tiba kamu tak percaya di depan orang lain, kira-kira apa? Alasan. Tadi dari Kak Fionanya sudah takut diyakini. Tadi Ibel sama takut diyakini. Kalau si Ros ini dia overthinking nih, mikirnya terlalu berlebihan.
di depanmu enggak. Terus kenapa? Kamu biasanya percaya diri atau enggak orangnya kalau di depan orang, di depan banyak orang? Ya bisa. Biasa aja. Jadi nggak isu lah ya, nggak sulit lah ya ke depan mungkin misalnya depan berikut nanti disuruh pidato bahasa Waduh. kira misalnya kenapa nanti nih? Kalau misalnya kalau disuruh ngomong itu kayak ngapain ngelarang gue gitu. Nggak gitu juga lah. Ya kalau misalnya kayak tadi misalnya apa kayak lagi seremon. Setelah kamu dapat nih penghargaan beasiswa nih, harus maju lah kamu di depan, masa bapak yang pegang beasiswa kan kamu yang belajar. Ibaratnya ini loh anaknya mahasiswa kan harus kamu maju gitu kan ya. Kenapa gitu loh kayak gitu. Tapi kalau suruh maju nggak apa-apa, nggak takut biasa aja cuman kenapa lah mesti gitu ya. Iya, itu berarti lebih ke ini lah berarti ya. Lebih ke saya kamu percaya diri, pede, nggak takut ke depan, enggak. Berarti lebih ke ini kalau kamu berani ya lebih ke kamu merasa nggak penting ini harus dibedah lagi nih. Ini gunanya lainnya. Memang itu gunanya kita tuh nggak bisa langsung percaya. Ini kenapa? Gitu harus ada cari lagi. Jadi kita tuh nggak kebawa perasaan atau nggak kebawa pemikiran sendiri. Nah berarti dia nganggap ke depan itu adalah sesuatu yang jelek atau enggak gitu. Dan ngapain sih ke depan? Ngapain harus diterusin lagi nih? Kira-kira apa ke depan itu? Padahal kan bagus tuh. Papa mau dikasih penghargaan bahwa anaknya berhasil dapat beasiswa gitu. Jadi kan otomatis anaknya udah pegang kormas bapaknya gitu. Kenapa? Gak tahu. Nah ini harus dikasih tahu nih. Ini harus nih. Perasaan apa kenapa mendapat biasanya? Kalau nggak penting itu kenapa? Ya nggak tahu. Padahal kan dapat bukan sesuatu yang jelek kan ke depan kan bagus gitu loh. Seakan menerjemahkannya beda nih dan kita mesti cari tahu gitu loh. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira Saya ke depan? kan kayak ngabisin waktu gitu. Kalau habisin waktu berarti bukan sesuatu hal yang prioritas buat dia, berarti lebih ke tapi nganggap diri kamu sendiri bagus kan, nggak kayak misalnya kamu sih gue di depan jam 2 itu lebih kau pentingin tadi kan, pemikiran kamu bagus nggak kira-kira dibikin kayak gitu. Misalnya mereka ada penghargaan nih, misalnya 10 remaja Naposo yang bagus nih belajarnya lebih ke depan, kira-kira untuk kamu penghargaan itu bagus nggak buat kamu atau saya udah nggak usah? Bagus berarti kan, berarti gambar diri yang dia bagus memang karena dia merasa itu kurang penting gitu mungkin ya. Berarti lebih ke sulit, tidak nyaman mungkin ya lebih tepatnya ya. Nyaman nggak di depan kira-kira kayak gitu? Risih ya? Nyaman juga? Nyaman sih kamu mau dong. Habisin waktu ya, berarti lebih ke nggak nyaman loh mungkin ya. Berarti kau selama ini Mungkin lebih yang ketiga ya, kita bilang nggak nyaman ya. Masuknya dia nggak nyaman dalam pemikiran dia ya Kak. Bisa. Nah itu tadi memang itu memaksa kita untuk tidak menerima situasi ini gitu. Jadi kita cari tahu apalagi gitu. Kalau kamu kita percaya diri nggak? Oh percaya lah, tadi kemarin bagus kok. Kamu kan kerja pagi. ya gara-gara bang pendek-pendek semua orang pendek aku lagi yang tugasnya panjang lagi lah Tapi David bisa kan? Di depan percaya diri kan? Jadi kan? Kenapa? sepanjang ibadah jantung beribadah juga. Tapi kan hebat, sudah bisa membuktikan. Solidar katanya. Iya, bingung itu Karena Dari lagu yang terakhir. enggak ada lama. Dari awal. Enggak nyanyi. Lagunya kan lagu-lagu yang susah. Bisnya emang kayak itu. Biasanya suaranya besar lah kayak Inang gitu. Kalau nyanyi nggak pakai mic juga kuatnya. Ya enggak lah, emang udah standarnya itu loh. Namanya pelayan yang harus bisa nyanyi, apalagi dia gitu. Mungkin kalau juga kan baru pertama kali ke Panggarannya. Nah itu dia perlu belajar main map kan. Iya. Apa kira-kira David? Deg-degan, lebih ke ini dong, deg-degan itu tidak nyaman juga berarti dia lebih ke tidak nyaman. Deg-degan itu kan kita udah latihan kan? Gara-gara namanya bang nyanyi jangan Nggak boleh nyalain orang lain, itu diri sendiri aja. Iya, nanti kalau salah. Tapi kan gugup gak sih? Ya, lebih ke ya. Yang ada yang salah jadi menurut dia nggak siap gitu loh kan, itu kan anomalinya tuh. Perasaannya masih kaget. Padahal bagi kita biasa aja kan emang anak
bukan nyalahin nih, emang karena si sound itu nggak nyanyi, jadi kan main musik doang ya, sama dia pakai musik box sebenarnya. Tapi kan ya karena Davidnya udah bisa, jadi dia latihan, ada dia latihan gitu, berarti nyanyi nggak bisa. Tapi menurut itu dia nggak bisa, nah itu berarti kan suatu hal yang kurang pas nih. Menurut kamu tidak ini, gugup aja, berarti kan dia latihan. Ya latihan terus. Latihan terus kan berarti kan lebih ke overthinking berarti lah ya. Dia takut salah nggak sih? Iya takut salah kan dia lebih, karena dia ada latihan kan, dia juga bukan yang udah nggak salah gitu, dia udah tetap berani, lebih ke overthinking juga ya. Jadi kita cuma dapat 3 ya dari kaliannya. Pertama tadi apa? Aku diyakini. Diyakini, kemudian overthinking, cemas, kemudian tadi rasa tidak nyaman. Sebenarnya ada 2 lagi nih yang ditambahin ya. Bisa yang pertama tuh tadi yang aku ulang-ulang, kurang persiapan biasanya kurang persiapan. Kayak misalnya David suruh doa hari Minggu, bisa nggak? Kalau tidur suruh duduk, suruh mimpin doa, Nggak bisa. karena belum biasa kan doa tiap hari. Nah itu bisa kurang persiapan gitu. Kalau misalnya Iqbal juga tuh tiba-tiba disuruh, bukan disuruh sih, tiba-tiba diminta gitu jadi doa syafaat di ibadah siang jam 10 pakai bahasa Batak. Harus katanya, soalnya ada satu profil dari remaja yang Poso kata dia. Langsung dikasih tweetnya itu. Sebenarnya bisa kata dia, cuma kan langsung andalan terakhir yang keluar. Kalian ada di berdua gitu. Yang tahu sampai akhir ya. Kan kurang persiapan tuh biasanya tuh. Yang keempat ya tulisnya kurang persiapan ya. Sama satu lagi biasanya ada pengalaman negatif biasanya. Pernah tuh misalnya abang lagi bawain puisi, udah bagus tuh di hati tuh, nah gerakan tangannya tiba-tiba bersin dong. Waduh, ketawain langsung ngeliatin muka mereka ketawa, langsung ngeblank tuh kali sampai terima kasih langsung gitu saya ke belakang, waduh malu gimana. Kalau bisa ada 3 balik lagi di belakang langsung. Tonton pasien, keluar lagi mesin. Aduh, SMP tuh. Kayak dari situ tuh kayak kalau mau puisi jadi kayak Andi kan dulu seneng loh baca puisi, suara besar kan. Sekali kayak gara-gara itu nggak lagi lah sampai sekarang. Kayak kita mau baca puisi kayak remaja napos, wih bagus dia nggak bersin ya, nggak bisa ya gitu mikir. Jadi kalau kita ada pengalaman negatif nih di masa lalu, itu biasanya tuh yang bikin kita tak pede. Nah, sesudah kita bikin 5 tadi, kamu nulis belum? Apa lagi? Udah. Ini belum buat nih. Nih, lu bikin ini udah belum? Udah. Udah kan? Masing-masing 5 tadi coba dicari solusinya apa teman-teman. Pertama tadi soal Pakai bahasa Indonesia. bahasa Indonesia dulu aja. PR bahasa Indonesia. Jadi kita tahu dulu nih cara bikin meme dulu. Jadi minggu depan PR-nya ide masing-masing masalah kalian apa? Pakai bahasa Batak. Inggris lah ibarat. Inggris. Tapi Bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia dulu. Pakai dulu kan jadi Bahasa kita Arab. belajar dulu nih cara bikin meme pakai Indonesia. Jadi bahasa Indonesia bisa pakai kamus kan besok ya. Nah solusinya apa nih yang pertama nih untuk yang Berarti yang solusinya untuk pakai meme atau hanya bentuk barisan? enggak, meme kan sebuahnya lagi kan meme itu adalah dia supaya kita lebih enak gitu ras melihatnya. Karena kalau kita tulis kan suka mana sih baca kalau meme kan jelas tuh, oh ya ini ke bawah, ini ke bawah, kita bawah ini. Gitu. Nah itu ini nanti itu kan ini namanya ini kita bilang namanya diagnosis namanya kalau di dokter tuh. Jadi kan kalau kita gambar ini barisannya namanya diagnosis, baru bawahnya kita bikin bawahnya solusi. Diagnosis itu apa sih? Perkiraan lah, ramalan lah, bukan. Diagnosis itu adalah perkiraan. Iya. Iya, mau dari kantor. Makanya tadi juga terlewat sih. Dari kantor jadi nggak bisa. Coba-coba yang pertama yuk. Apa tadi?
Dapat dia kira-kira apa solusinya? Dulu. Berarti tadi ya, apa? Terus tadi sempat bilang harus simpel mungkin berarti bikinnya ya. Kayak misal kita ke depan tuh. Tadi apa misalnya diminta ke depan buat jadi penerima yang berprestasi 10 remaja berprestasi salah satunya langsung. Jadi mikirnya ya udah gitu ke depan terima apa pulang gitu. Jangan saya juga mau sok pinter lah, pinter disangkanya saya nggak ada, namanya juga disuruhnya maju terima amplop ya udah tinggal maju ya makasih amang udah gitu doang gitu. Jadi kita ringan gitu jalannya, nggak mikir aduh gimana ya baju gua pas buat ke depan duh bungkuknya ada jerawat nggak ya kayak Yusul ada nggak ya Loh. ya enggak. Makanya kalau misalnya David disuruh ke depan nih sekarang nih lagi banyak nih jemaatnya. Enggak iso. Oh kan nggak bisa kenapa? Kan aku belum kasih tahu suruh ngapain. Suruh ngambil aku di depan. Oh, enggak iso. Oh kenapa nggak bisa? Enggak iso. Kenapa nggak percaya diri ke depan? Pleset. Bukan. Kenapa? Takut dikuburin. Nah orang itu nggak ke depan. Nanti takut dikuburin jangan. Enggak lah. Jadi lebih ke berpikir yang ini ya, lebih kayak simple minds ya, kayak simple thinking, pemikiran yang sederhana. Ada yang mau ngasih masukan selain itu mungkin? Belum. Apa ini? Depannya lagi pesta. Kalau Piana mungkin ngasih masukan selain itu apa simple mind thinking ya, mikirnya sederhana ya. Kalau disuruhnya dimintanya apa ya udah mikirnya itu aja ya, jangan kayak lain-lain yang tidak relevan gak usah dipikirkan. Termasuk yang kedua tadi adalah gimana? Satu lagi. Yang kedua apa tadi? Overthinking itu adalah banyak pemikiran. Bisa nggak sih solusinya sama tadi? Berpikir sederhana kalau overthinking. Bisa lebih ke nggak gini kok. Tapi pernah overthinking nggak? Setiap hari. Contohnya apa? Ujian. Contohnya apa? Ujian, ya. Sebelum bisa nggak ujiannya? Susah. Susah, tapi bisa nggak? Bisa. Karena sudah ikut les kan? Bahasa Inggris kan ada yang benar. Apa? Gak ada yang benar? Serius? Bukan ada yang benar jawabannya. Gak ada yang keluar soalnya? Bukan. Udah ada yang bagus soalnya. Oh, gak ada yang bagus. Gimana ya soal bagus itu? Nah, itulah kan. Nah, itulah. Soalnya aneh-aneh sih. Nah, Jadi bahas datang. kamu juga ujian kan? Kalau misalnya soal yang di ujian soal yang kita kerjain namanya pengayaan soal tempat abang. Gak ujian. Lebih ke overthinkingnya kenapa? Nah, itulah. Iya, mungkin ekspektasinya ya, ekspektasi David. Takut ini bos bapak. Oh iya, berarti lebih overthinking itu mah berarti memang kayak, aduh, ini nggak sesuai nih sama belajar nih, berarti nilai bakal jelek nih, nanti kalau jelek jadi bos bapak gitu. Nah, kawan kan, nah
berarti segala sesuatu kita tidak boleh langsung bilang nggak tahu ya, kita langsung mikir. Ada sekolah dan sekolah. Berarti berarti apa? Tapi lebih ke kurang persiapan berarti ya, bukan overthinking ya sebenarnya tuh. Kenapa lagi? Berarti kamu tidak overthinking, tadi kan ada 5 tuh. Coba lihat tulisannya tadi, ada 5 kan? Empat ini. Apa itu? Oh, 4 ya? 5. Atau 5? Nih, kurang persiapan. Jadi bikin ini. Oh iya, udah. Takut yakini, Udah. overthinking, Udah. hidup tidak Udah. nyaman. Udah. Oh Lagi berarti kurang hidup tidak Kurang. nyaman. Hidup tidak nyaman. Negatif. tidak nyaman. Itu tidak nyaman, bukan hidup tidak nyaman. Tidak nyaman. Oh, tidak nyaman. Oke, begini, jangan berani, jadi kalian tahu nih. Ini Enggak nyaman. 3, 4, 5. Oh, pengalamannya enggak? Ulang lagi coba, bikinnya kayak gini biar enggak. Karena kalau anak dia mesti kayak gini, kenapa yang enggak buat kayak gitu dia. Memang susah lapangan ini. Kok baru lagi kan? Baru aja enggak apa-apa. Jadi ini di sini. Mungkin aja jadi nggak pusing. Lebih ke apa kira-kira? Tadi apa overthinkingnya si David ternyata lebih kurang persiapan karena dia takut kalau ujiannya jelek dilibas bapaknya nilainya. Nah, jadi kurang persiapan ya, bukan overthinking menurut kamu ya. Mungkin gini. Nanti soalnya bikin PR itu gini loh. Pakai bahasa Inggris ya. Jadi harus paham bahasa Inggris. Ya nanti beda lagi. Tapi kan tahu gimana. Oh, maksudnya ini idenya nih. Kita kan bikin manggap nih bahasa nih. Ya ini idenya nih. Kenapa tidak percaya diri di depan umum? Nah, bawahnya kita tulis alasannya apa. Ada 5 tulis. Nah, baru bawahnya solusinya. Nanti besok. Tapi kita baca bahasa Indonesia dulu. Biar kayak bisa. Makanya harus gambar kayak gini jangan tulis ke bawah. Ayo, bikin kayak gini caranya. Kalau itu laku kuncinya apa? Tadi yang ke depan tadi. Solusinya apa kira-kira? Nah, kok nggak tahu? Coba dimulai dulu. Kenapa? Kalau itu kan lebih ke ini nggak sih? Emang karena setiap kita kalau menuju ke depan biasa emang nervous. Emang harus deg-degan gitu ya nggak sih? Bahkan penyanyi internasional sekalipun masih bisa deg-degan. Jadi bukan sesuatu hal yang bikin kamu takut. Ya deh. Lebih kemana kira-kira? Apa ada case lain? Ada case lain mungkin selain maju ke depan gereja yang mungkin nggak percaya diri? Iya. Bisa gitu. Belum. Kalau Ros, selain Ros, kalau kenapa? Kalau misalnya yang misalnya yang sampai seluruh warga sekolah tuh, terus dia juga disuruh maju ke depan yang itu kan pasti otomatis langsung bawaannya takut deg-degan dan pause dan lain-lain. Itu biasanya. Nah, overthinkingnya itu mungkin ya mungkin karena siap juga ya. Terus
takut jadi ini apa namanya belibet, karena kan kalau misalnya kita nervous tuh yang overthinkingnya itu takutnya pas maju ke depan malah belibet gitu penjelasan kita. Ya, Belibet terus sama takut sama penilaian orang-orang. ya lebih ke tadi kurang lebih yakini tadi ya. Iya. Ya. Itu solusinya lebih ke persiapan sama tadi ya, aku pikir simpel aja berarti ya. Kalau misalnya suruh maju ke depan terima penghargaan ya udah, kalau misalnya suruh ke depan suruh nyanyi aja gitu, walaupun suara kita nggak bagus-bagus amat, yang penting sesuai lah somisasinya gitu, minimal kamu terserah misalnya ini cempreng juga, yang penting kan somisasi, cemprengnya terserah, kalau kurang ngegas suaranya terlalu alto, suara lagi laki-laki terserah seperti gitu. Soalnya kan lebih apa dulu, nggak apa-apa namanya juga suruh nyanyi aja gitu ya. Gue detain kalau kata apa tugasnya dikerjain gitu, nggak usah mikir yang lain-lain. Jadi mungkin bisa ditambahin ke persiapan nanti ya. Mungkin dia kan ada yang kurang persiapan kan? Kurang persiapannya bisa tulis. Kurang persiapan itu bisa ditulis ya, melakukan latihan sebelumnya tugasnya. Jadi kalau misalnya disuruh pelayanan hari Minggu, David, Waduh, jangan. kalau jangan namanya Nanti 2 angka 2 minggu lagi, aku lagi. nah berarti kan setelah latihannya kan lagunya. Masa minggu ini baru ujian, aku lagi. Nggak apa-apa, biar bisa dari itu bisa otomatis. Mana bisa otomatis? Ya bisa lah, kan baru trial. Kalau pemain bintang tuh baru kemarin rumput, Itu jadi wajar pegal-pegal capek-capek. Nestin lah itu. Nggak apa-apa, kita kan digilir ya. Jadi melakukan latihan sebelumnya. Baru yang selanjutnya tadi apa yang 3 lagi? Tidak nyaman, punya pengalaman negatif. Pengalaman negatif dulu lah ya, yang kemarin baca puisi itu. Jadi setelah punya pengalaman negatif itu, saya jadi berpikirnya sebenarnya bisa terjadi ke semua orang. Mungkin kebetulan saya namanya bersin ya, semua pasti pernah bersin kan? Nggak bisa, langsung cuy-cuynya dari mulut gitu, beda hidup gitu. Iya kan? Rafael bersin kan? Bersin kan? David juga, Ros juga, Ida juga, Fiona juga. Jadi semua orang bisa bersin, tapi mungkin timing saya pas di situ gitu. Jadi memang kita jadi mungkin mikirnya ya semua orang bakal punya gitu pengalaman negatif, tapi tergantung kita sih memaknainya seperti apa. Jadi harusnya kalau gitu lebih ke semua orang pasti gagal. Mikirnya jadi kita perlu tanamin itu, semua orang pasti gagal. Karena kalau semua orang gagal ya udah gitu. Jadi coba lagi, tapi waktu itu apa mungkin udahlah nggak usah lagi, itu nggak bagus. Tapi sampai sekarang jadi mungkin kedepannya kalau ada sesuatu itu rasionalkan aja. Jadi ditulis aja nih teman-teman, semua orang pernah gagal. Ya saya juga semua orang pernah gagal termasuk saya gitu. Jadi ya coba lagi kayak tadi Ros bilang, coba lagi. Karena semua orang ya pernah gitu, namanya udah pada bisa naik sepeda nggak sih? Bisa. Apa yang motor sudah bisa? Nggak ada korelasi. Ya emang naik motor naik sepeda Ya bisa. sama. Tapi kan di motor. Bisa, karena bisa naik motor. Mata. Ikan bisa naik motor nggak? Naik motor naik sepeda. Bisa kan? Pernah jatuh kan nggak bisa langsung masuk. Wah bisa sekali mas, nggak bisa kan pasti jatuh kan? Ya udah pasti lah itu secomberan kan mungkin juga. Minimal dengkulnya kena batu lah, luka ya samplas ya nggak sih? Jadi semua orang pasti jatuh gitu naik Punya sepeda. mobil ada tidak. Jadi lebih ke coba lagi ya. Jadi kalau teman-teman gagal, kayak misalnya kamu pernah nyiringin lagu, pasti pernah salah kan lagunya. Tapi coba lagi kan. Pertama kalinya itu. Ya,
dicoba lagi kan, dilatih lagi kan. Iya. Waktu tampil salah semua. Ya nggak apa-apa, tapi dicoba lagi cuma kan bisa, nggak ada yang salah kemarin. Kan bisa kayak semua. Ya enggak, itu karena sudah pernah gagal sebelumnya gitu loh, jadi harus coba lagi. Gitu juga Rafael mungkin pernah gagal nggak Rafael? Gagal apa ini? Hah? Main game kalah. Ya pasti, malah kalau pemain game maksudnya udah paham dong. Aku bisa dipet, dark Semua system. orang pernah kalah gitu, jadi coba lagi kan. Kamu kan ya udah saya udah kalah nggak mau install game kan kayak gitu kan. Dark system. Coba lagi gitu ya. Dark system. Jadi kuncinya dicoba lagi ya. Bintang. Terus yang selanjutnya tadi kurang persiapan? Dan tidak nyaman. Kalau nggak nyaman ini gimana ya? System. Kalau nggak nyaman ini, Terus dark system. oh nggak nyaman tadi karena ini ya tadi ya alasannya sih ini ya. Penting. Nggak penting ya menurut kamu ya. Ya lebih nggak nyaman ya itu. Gimana kira-kira kalau kurang nggak nyaman itu ya? Berpikir nggak kali ya harusnya? Ya? Kita berpikir mungkin ya kalau nggak nyaman ya. Yang sendiri mungkin dari pemikirannya kali ya. Bahwa kalau kita berpikirnya itu rumit jadi rumit gitu ya nggak sih? Kalau kita pikirannya itu biasa aja. Kayak tadi minta tolong David ke depan, David ambil air minum di depan ya ada belakang. Nggak mau dia. Kenapa nggak mau? Ya nggak mau bisa di situ air minumnya. Nggak mau. Kata dia. Berarti kan dia mikir kalau ke depan dilihat lagi disuruhin mikir dia kan namanya kita diomongin lagi gitu ya. Aduh berantem di mana anak si waduh katanya udah nakal lah dia di bajunya di gitu dia mikirnya kan seperti itu karena kan kenapa yang minum aja saya gitu kan. Jadi lebih ke apa sih manage pikiran mungkin ya mindset ya manage pikiran mungkin ya lebih tepat ya bukan manage apa itu mengelola ya lebih kan manage apa kelola membuat artian yang bagus gitu pada suatu hidup mungkin lebih ke itu ya bahasanya kali ya memperbaiki pemikiran lah dan ditulis di bawahnya. Jadi kayak misalnya tadi minta ke depan ya mikirnya jangan apa-apa ya udah tinggal ke depan aja lakukan gitu. Mana bisa coba masa samping paru-paru, samping mata, samping otak, samping dan gue bisa mengi. Satu lagi apa? Udah semua 5. Udah. Takutnya ini tadi yang berpikir berlebihan betul. Overthinking kan berpikir yang positif. Kalau tidak nyaman memperbaiki pikiran. Yang pengalaman negatif malah gagal. Melakukan latihan dulu tadi persiapan lebih tidak semua ya. Nah, seperti ini enggak kalian? Ini udah. Masuk 1. Udah pakai dong ini dong 5. Soalnya besok coba deh sama nggak makan? Mau cek aja. Kalau sama berarti besok. Lupain aja gambar-gambar. Takut dia ini tadi sudah. Loh, baru juga membuka ya. Warna belum di Belgia. Waduh, kenapa Bu? Ini juga Gak di sini Bu. Di sampingnya. Tapi aku jelasin nama di sini. Oh gitu. Tapi tahu ya. Lebih ke tidak jelas ini tadi. Berpikir yang sederhana. Sini. Namanya
menghasilkan hal yang baik juga. Ya, berpikir yang baik tadi kayak Piano Luna sama berpikir yang simpel. Nah, tinggal dengerin ini ya, berarti ya. Si Siwen nggak masuk ya, berarti teman si. Apa nih? Nggak bahas apa nih kalau David nih kira-kira nih? Loh, aku ini lah. Ini buat anak itu juga. Loh, bangga semuanya. Jadi pikirin ya kira-kira kalian mau bahas mau bikin main apa ya? Saya ke list gitu. Oh, dipayen. Apa kira-kira kalian mau bahas main apa? Ya apa lagi lah? Bapak. Harga mama tidak bisa Apa? Kalian sudah di rumah? Kita bantu petaka. tidak sih di depannya kayak orang. Mengapa orang selalu merasa iri pada dirinya terhadap pencapaian itu? Yang gitu. Kamu ngambil itu, boleh tulis aja di tengah-tengah. Kenapa iri pada pencapaian orang lain? Jadi dibuat ya itu ya apa diagnosisnya, baru dibawa kira-kira solusinya apa, kita lengkapin. Bel, kira-kira mau ngambil apa Bel? Iya itu kan buat contoh, itu supaya kamu bisa menyelesaikan tantangan pakai itu, maksudku mau praktekkan. Kira-kira mengambil tantangan apa nih yang mau kamu coba kamu perbaiki nih kira-kira. Biasanya tantangan buat kita apa? Kita main map kan. Yang di Bel ini aja. Kalau kita hidupnya mulus-mulus saja. Iya makanya itu gunanya langsung dipraktekkan gitu. Kita belajar nih sesuatu yang kita praktekkan, jadi kita ingat terus. Kayak nanti di balik kamu ya. Apa harus kira-kira Mas mau? Udah belum? Kamu ini mau punya orang. Terus kira-kira punya apa? Termasuk ada basket kan. Nah tapi saya juga termasuk anak saya juga. Terus tapi kalau misalnya terus pasti dia bertabrakan, pasti kan saya langsung jadi sebagai peran saya harus basket aja atau saya coba aja nih gitu. Lebih ke memilih prioritas mungkin ya. Iya, kan peran saya ada di bedanya itu misalnya. Memilih prioritas kalian. Kira-kira mana yang
lebih atau ini memetakan aja kira-kira bangun di sini kemana, kemudian pilih satu mungkin tidak dua-duanya mungkin atau kalau mau coba dua-duanya perannya dikurangin salah satu menentukan itu kali mungkin Menentukan peran yang spesifik. menentukan pilihan itu mau di mana lebih mau kemana kira-kira SMA nanti mau lanjut di kira-kira kalau nanti mau lanjut dan perjalanan Aku ada. apa itu Kenapa tidak berani mengatakan sesuatu di depan? bukan di depan Soalnya sih. lebih speak up lah ya Loh. ya boleh tuh Kurang berani sih. berarti lebih justru itu tengahnya mungkin tadi Fiona tadi kan lebih ke dia caranya supaya ini ya kalau Fiona tadi itu Kenapa iri terhadap iri terhadap orang lain atau apa berarti tengahnya itu mengapa sulit mengeluarkan pendapat nanti kalau Ros itu Aku ganti jadi apa? Mengapa sulit untuk mengatur waktu waktu dan pikiran? ya boleh sudah Belum. Loh, dia nyoret-nyoretnya. ya kamu cepat selesai biar dilihat sama si Rafael dia mau di sana Pikiran positif. Ya udah, nggak usah lah menit foto dulu kalau enggak terus mau Kenapa tuh? Wow. Berarti semuanya ini ya mas. Tidak boleh. ya kita juga pikir kan karena aku lagi ada kegiatan dan kantor juga kita bisa sih di depan kita lagi cepat karena ada libur juga kan ya Belum. kan Belum bang, masih seminggu lagi. belum ya Hah? udah Juni kan Ini ya. Ini Juni. aduh gitu ya